Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Liong. Kita akan merenungkan secara sederhana saja bacaan Injil hari ini, Rabu 14 April 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21. Saya pribadi sungguh sangat terkesan dengan Yohanes bab 3 ayat 16 yang tentu saja kita sudah tahu itu bunyinya begini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya pribadi merenungkan kalimat ini dan saya mau mengatakan demikian. Ini pribadi saya. Allah itu adalah Allah Sang Bapa yang memandang kita anak-anaknya bagaikan seorang ayah, seorang bapa yang begitu mengasihi kita, mencintai kita, memperhatikan kita, membantu kita, menolong kita. Bahwa apa yang hendak mau dilakukan oleh Allah kepada dunia, khususnya kepada kita umat manusia, adalah kasih. Allah selalu menunjukkan kasih-Nya kepada kita sekalian. Dari awal kita lahir, itu adalah tanda kasih Allah kepada kita. Kita menjalani hidup di dunia ini sampai sekian tahun. Dan jujur, kita mengalami banyak kasih dari Allah. Saya pun mengalami kasih yang begitu banyak dari Allah. Yang membuat saya bisa bertahan menjadi imam adalah karena saya mendapatkan kasih dari Allah. Kasih dari Allah itulah yang menguatkan saya ketika saya melihat ada hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak saya sukai. Dan akhirnya saya bisa mengatakan enggak jadi masalah. Yang penting adalah saya tetap mendapatkan kasih Allah. Saya tetap mengalami kasih Allah kepada saya, manusia yang tidak berdaya ini. Dan juga nanti ketika perjalanan hidup kita selesai di dunia ini, kasih Allah juga begitu kuat. Dikatakan demikian, setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, kepada anak Allah itu, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari awal kehidupan kita, perjalanan hidup kita, dan akhir hidup kita, kita mengalami kasih dari Allah. Dan ketika kita nanti selesai hidup kita di dunia ini, saya percaya bahwa kita akan masuk ke dalam hidup yang kekal, akan mengalami hidup yang kekal. Dan dalam pikiran saya, dalam renungan saya, dalam refleksi saya, Allah Bapa sangat kuat cintanya kepada kita, sangat kuat kasihnya kepada kita. Dan saya merefleksikan juga bahwa dalam diri Allah tidak ada sedikit pun keinginan, kehendak untuk menghukum manusia, membuat manusia celaka, baik di dunia ini maupun juga nanti di alam baka, di akhirat, dalam kehidupan yang abadi. Tidak sedikit pun Allah akan menunjukkan kekejamannya, balas dendamnya, amarahnya, kekecewaannya kepada kita, kepada saya, kepada umat manusia, khususnya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita sekalian bahwa Allah Bapa itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Saya bersyukur menjadi pengikut Kristus karena diajar oleh Tuhan Yesus, dididik oleh Tuhan Yesus, diberi pemahaman oleh Tuhan Yesus bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih kepada kita umat manusia. Dan kasih Allah itu abadi. Dari awal sampai akhir tidak ada berkesudahan. Bahkan ketika Yesus hadir di dunia ini, dosa, maut mau dikalahkan. Dan dikalahkan itu, dosa dan maut itu oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya kita mengalami keselamatan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih,
Itu pemahaman saya mengenai Allah. Bapa yang penuh kasih, yang selalu melulu mau berbuat kasih, melakukan kasih kepada kita umat manusia, meskipun kita manusia ini berdosa. Dan saya pikir yang dikehendaki oleh Allah ketika kita berdosa adalah bertobat. Betapa ketika kita bertobat, kita mengalami kasih dari Allah yang begitu agung. Kasih dari Allah yang melebihi, menguasai segala dosa, kesalahan kita. Semata-mata itu karena kasih Allah. Saya bersyukur menjadi pengikut Kristus karena dalam Yesus saya mengalami besarnya kasih Allah dalam hidup saya. Juga dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita bersyukur dalam Tuhan Yesus, punya pemahaman bahwa Allah Bapa itu maha kasih kepada kita dan mengajak kita untuk terus datang kepada Allah Bapa dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah keselamatan, itulah kehidupan kekal yang akan kita raih. Dan itulah dia kerajaan surga yang akan dikaruniakan kepada kita orang lemah tak berdaya berdosa ini. Tuhan memberkati, melindungi kita sekalian. Amin.